Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Saya melihat warna yang merah-merah ini, kita memperingati hari apa Bapak Ibu? Hari kemerdekaan. Boleh saya undang Bapak Ibu semuanya, kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau berikan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk bangsa kita saat ini, kita mau pujikan Indonesia Raya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, luar biasa. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Gak ada hentinya Tuhan selain ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk penyertaan-Mu atas setiap kami Bapa. Untuk penyertaan-Mu untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Selama 79 tahun Tuhan kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Menjaga setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau menghadap ke tahta-Mu yang kudus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh berikan sekali lagi dong sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah terbebas, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, boleh katakan amin? Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi boleh lebih kencang. Karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri yang pujikan. Bebas, bebas, karena pengampunannya ku bebas. Bebas, bebas, bebas,
oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, ku bebas. Boleh berikan tepuk tangan di atas kepala dong. Ku bebas, bebas, bebas. Karena apa? Amin. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Boleh sekali lagi sama-sama katakan, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Semua Bapak Ibu di sini tadi kan katanya percaya kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan. Boleh dong sama-sama katakan merdeka. Sekali lagi lebih kencang, merdeka. Kasih tepuk tangan dong. Kita ini umat-umat pilihan Tuhan Bapak Ibu, amin. Amin. Dari segala bangsa yang dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah pujian dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari para umat pilihan Tuhan lebih kencang suaranya. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi dari orang katakan, kita dipilih dari segala bangsa
bangsa ini. Katakan ku punya mimpi. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah diriku. Sekali lagi dari awal sama-sama katakan, untuk bangsa ini ku punya mimpi, untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah diriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri. Boleh Bapak Ibu sendiri katakan, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku. Lebih kencang lagi dong suaranya. Bukalah pintu urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan, bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri. Semuanya, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri. Lawanlah bangsa dan negeri. Lawanlah bangsa dan negeri. Boleh sekali lagi saya dengar sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita sungguh nyata, amin. Amin. Dalam kondisi apapun, tetap kita berharap sama Tuhan. Dia Allah yang memberikan kita sukacita. Dia Allah yang memberikan kita damai sejahtera. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
jujur untuk setiap rencanamu. Yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapan berkat atas Indonesia, kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari naikkan doa untuk bangsa kita. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Bagi bangsa ini, kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sesuatu yang besar, negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi biar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pujikan. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Padamu sesuatu yang besar terjadi Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa
kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami sudah menikmati penyertaan Tuhan selama hidup kami. Kami sudah menikmati penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Kami sudah menikmati penyertaan Tuhan untuk Indonesia. Dia sumber sukacita bagi setiap kami. Dia sumber kekuatan bagi setiap kami. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan puji-pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Layakkan setiap kami Tuhan, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami. Berikan setiap kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang ku
hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau yang sudah membebaskan kami, sudah memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, biar setiap kami selalu memuji Tuhan atas hidup yang sudah Tuhan beri anugerah yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Karena di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Roh Kudus sudah melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini satu persatu Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat yang kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan siapkan hati kami. Tuhan siapkan pikiran kami untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Sehingga benar-benar setiap firman ini menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus pakai kami Tuhan, penuh dengan urapan Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena setiap kami sudah mengalami kemerdekaan di dalam hidup kami. Kami sudah menang Tuhan, menghadapi dosa, menghadapi maut, menghadapi kuasa kegelapan. Dan kami percaya kami akan berdiri teguh bersama dengan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau usir segala kuasa iblis, roh jahat yang terus berusaha mengganggu. Saat firman-Mu disampaikan, kami mau bersatu hati. Sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini memenuhi hati kami. Sehingga kami bisa selalu fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan terus semangat dan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo kita sama-sama membangun bangsa ini, ya, untuk semakin maju bangsa ini. Ya, bagi apa? Bagi kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya mengucapkan pada pagi hari ini merdeka ya. Merdeka, puji Tuhan ya. Biar NKRI itu adalah harga mati buat setiap kita. Karena kita bangsa Indonesia. Ya, kita tidak bisa berubah ke bangsa lain, kan gitu. Ya, Tuhan tetapkan kita untuk kita mencintai bangsa kita. Indonesia yang kita cintai luar biasa. Kita bisa merdeka. Ya, mengalami kemerdekaan 79 tahun. Ya, itu karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya, kan ya. Kita bisa loh dijajah lagi bisa, ya. Tapi Tuhan selalu menyertai bangsa kita, luar biasa, ya. Makanya kalau Tuhan selama ini menyertai kita, ya, bangsa kita, ya. Baik juga Tuhan menyertai hidup kita, ya. Sehingga kita juga mengalami kemerdekaan, kan kita sudah dimerdekakan. Waktu kita terima Tuhan sebagai juru selamat, kita dimerdekakan, ya, dari dosa, ya, dari kuasa kegelapan iblis, ya, dari maut. Kita sudah merdeka, Bapak Ibu. Merdeka secara jasmani dan merdeka secara rohani. Tuhan sudah memberi kemerdekaan buat setiap kita. Ayo kalau Tuhan sudah beri kita kemerdekaan, ya. Sekarang saya mengambil temanya itu supaya kita itu selalu bersyukur, memuji Tuhan, ya. Karena kita sudah mengalami kemerdekaan, waktu yang panjang 79 tahun itu. Ya. Tapi Tuhan minta, kalau kita sudah dimerdekakan sama Tuhan, Tuhan minta supaya kita itu selalu bersyukur, memuji Tuhan, itu yang Tuhan minta. Ya, makanya saya mengambil tema pada pagi hari ini, ayo saya mengajak setiap jemaat, ya, setiap warga negara Indonesia, ayo kita selalu bersyukur, memuji Tuhan. Ya, kita belajar sama-sama. Pada pagi hari ini kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 124. Ayo kita baca Mazmur pasal
124. Ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita baca ayatnya keseluruhan ya, cuman 8 ayat. Kita baca bergantian, ya saya ayat ganjil terus Bapak Ibu ayat genap dilanjutkan. Yang terakhir kita baca sama-sama. Ya. Mazmur pasal 124, nyanyian siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. 2. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dikatakan tadi nyanyian siara Daud. Ya. Mazmur ini yang kita baca ini Mazmur siara, Bapak Ibu. Ya. Mazmur siara itu artinya mazmur yang dipakai di ibadah di Yerusalem, ya. Di rumah Tuhan, bait Allah. Ya. Makanya kalau dalam teks Ibraninya dikatakan mazmur naik. Kenapa kok dikatakan naik? Ya. Karena Yerusalem, bait Allah itu letaknya lebih tinggi ya dari mayoritas kota-kota yang ada di Israel. Makanya dikatakan naik. Ya. Sehingga waktu bangsa Israel pergi ya, ke rumah Tuhan, ke bait Allah, ya, untuk mungkin ada perayaan-perayaan, ya, maka mereka menyebutnya itu pergi naik ke Yerusalem. Ya. Makanya dikatakan mazmur naik. Ya. Ciri-cirinya, ya, nyanyian siara itu ada kata ganti orang jamak, ada kami, ada kita. Ya, bahkan itu munculnya berkali-kali. Tadi kan kita baca ya dikatakan jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, ayat pertama tadi ya. Ayat kedua kembali lagi, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jadi ada kita. Dan nyanyian ini dinyanyikan dengan bersaut-sautan karena nyanyian ini bukan untuk seorang ya, tapi secara komunal ya, seluruh umat Tuhan akan menyanyikan nyanyian siara ini. Ya, jadi ada saut-sautannya, itu Mazmur siara dan pagi ini kita belajar ya supaya kita mengerti secara lebih dalam lagi dalam Mazmur ini. Mazmur ini dibagi dalam 3 bagian, Mbak Ibu ya. Bagian yang pertama itu tentang kesaksian, ya, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ya, pengalaman bangsa Israel ya bersama dengan Tuhan. Begitu juga pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, respon kita. Nah, waktu kita mengalami bersama dengan Tuhan, bagaimana responnya? Itu bagian yang kedua. Ya. Bagian yang ketiga, alasan kita. Ya. Ya. Dari bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita alami? Ya, itu kita perlu belajar. Bagus Bapak Ibu, ya, menjadi kekuatan buat setiap kita. Ya. Kita perlu belajar yang pertama, ya. Kita perlu belajar tentang pengalaman bersama dengan Tuhan, kesaksian-kesaksian di hidup kita. Ya. Ya, penting Bapak Ibu ya. Kita baca dulu di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Diulangi lagi kan Bapak Ibu. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita, kan diulang lagi ya tadi ayat 4 ya. Air yang meluap-luap itu. Ya.
Jadi yang perlu kita pelajari dari ayat 1 sampai 5 itu, jikalau bukan Tuhan ya yang memihak kepada kita, Pak Ibu. Ya. Seandainya Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, ya, dengan Bapak Ibu dan saya, maka apa yang terjadi? Ya. Dikatakan musuh itu dengan amarahnya akan menyerang kita habis-habisan, dikatakan. Ayat yang ketiga, maka mereka telah menelan hidup kita ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Menelan, ada kata-kata menelan, Pak Ibu. Ya. Menelan itu berarti tidak ngunyah loh ya, langsung ditelan kan gitu. Seperti kita minum obat langsung ditelan. Ya. Berarti apa? Musuh itu besar. Ya. Sedangkan bangsa Israel ya, seperti kita ini terlihat sangat kecil. Ya. Jadi musuhnya besar, kita kecil. Ya. Kita banyak musuh loh. Dosa, kan ya? Iblis ini ya musuh kita. Keinginan daging, ya. Banyak musuh kita dalam hidup kita secara rohani. Makanya dikatakan musuhnya itu besar. Makanya dikatakan menelan, kan gitu. Ya. Dikatakan tadi ya, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ya. Berarti musuh ya yang mereka alami besar. Bangsa Israel makanya berkata, jika bukan Tuhan ya, yang memihak kepada kita, kita pasti sudah habis, kan gitu. Sudah ditelan. Ya. Waktu amarahnya tadi dikatakan kan? Ya. Jadi ini merupakan gambaran buat kita. Ya. Setiap kita itu makanya harus waspada, banyak musuh dalam hidup kita. Ya. Terlebih keinginan daging. Daging kita kuat, ya. Tapi biar kita kecil, ya. Firman Tuhan lo katakan Rasul Paulus, saat aku lemah, maka aku kuat. Karena siapa? Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dikatakan makanya, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Nah, jadi Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, ya. Bahkan dikatakan, ya di ayat yang ketiga kan tadi ya, dikatakan. Ayat yang ketiga, maka mereka menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala. Ada kata-kata menyala-nyala. Ya, berarti ini gambaran api, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita mengalami api bahaya kan, kebakaran kan bahaya Bapak Ibu. Tidak bisa tertolong kan kita. Ya. Makanya berarti bahaya musuh ini besar dalam hidup kita. Ya. Makanya digambarkan dengan api di ayat yang ketiga. Tapi di ayat yang keempat sama 5 gambarannya lebih lagi, yaitu air. Kan ya, coba dibaca ayat yang keempat sama 5. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Ya. Berarti setelah digambarkan api, sekarang digambarkan air. Berarti apa? Banjir. Air kalau meluap-luap itu kan banjir. Ya, tsunami, ya kan? Ayo kalau tsunami saya pernah lihat videonya, aduh. Enggak bisa buat apa-apa kita. Kan iya? Semuanya habis. Ya. Makanya dikatakan air yang meluap-luap melingkupi diri kita. Berarti apa? Lingkupi diri kita penuh. Di Jakarta sering banjir, ya bahkan saya sering melihat sampai segini ya banjir. Kalau kita mendorong apa, membawa apa nggak kira kelihatan kan ya. Berarti apa? Memang banjir ini luar biasa hebat. Itu menandakan apa? Musuh dalam hidup kita. Ya, itu besar, sangat besar. Ya. Dan air sangat digunakan, apalagi di zaman dulu. Kehidupan kuno. Senang mereka tinggal di daerah-daerah dekat air. Supaya apa? Bisa memberi minum, makan ternaknya, kan itu. Ya, zaman dulu kehidupan kuno. Ya, tapi sangat bahaya. Kan gitu. Kalau ada banjir habis. Ya. Begitu juga gambaran dalam hidup kita, ya. Ya, mengajak kita, ya. Seringkali kita tuh
Hidup kita ini merasa memang kita ini kecil. Ya. Seringkali kita mengalami sesuatu dalam hidup ini. Ya. Kadang-kadang kita sering mengatakan, aduh masalahku besar. Aku gak mampu Tuhan. Ini ya. Mari satu-satunya lagi, enggak selesai-selesai masalah dalam hidup kita. Makanya saya sering kali katakan, ya, bilang sama Tuhan gitu loh. Supaya Tuhan tuh selalu menyertai dalam hidup kita. Ya. Kalau kita enggak minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita pasti kalah. Ya. Iblisnya menang, ya. Seperti contohnya, udah ini hari Minggu, waktunya jalan-jalan. Ibadah Isya minggu depan bisa. Ya, sekarang hari libur, jalan-jalan. Menang siapa? Ah, kan gitu kan. Kita mau pilih yang mana? Datang ibadah atau jalan-jalan hari libur? Kalau kita pilih datang beribadah kita menang. Tapi kalau kita pilih jalan-jalan kita kalah. Ya. Makanya Tuhan minta setiap kita, ayo supaya kita itu mengalami ya, pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya katakan penyertaan Tuhan itu luar biasa, ya, iya kan? Makanya dikatakan di ayat yang ke-6 sama yang ke-7 responnya gimana? Nah itu penting, responnya kita bagaimana menghadapi masalah pergumulan yang sangat besar dalam hidup kita, bagaimana responnya? Ayo yang kedua, kita baca ayat 6 sampai yang ke-7. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ya, luar biasa ya. Jadi kita itu sebetulnya menghadapi kematian, kan gitu kan? Ya. Seperti burung, kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Kita ini sudah kena, tapi kita terluput. Makanya diminta apa? Memuji Tuhan, terpujilah Tuhan. Kalau saat ini keadaan kita, Bapak Ibu dan saya bisa jauh lebih baik, ya. Kita ini harusnya bersyukur. Karena keadaan kita bisa jauh lebih buruk daripada keadaan kita yang baik sekarang ini. Itu semua karena Tuhan yang sudah menolong kita. Beberapa hari yang lalu saya jatuh, Pak Ibu. Hari Jumat itu saya jatuh. Saya enggak tahu kenapa. Dikatakan licin ya enggak licin. Saya mau naik dari arah dapur itu mau masuk, itu kan memang ada 2 tingkat. Saya lupa, tapi kenapa saya ini kok jatuh ya? Apa licin tapi enggak licin, tapi seperti saya tuh jatuh langsung saya tuh melompat. Kepala saya nguantem gas LPG buanter. Mbak yang ada yang bantu saya kaget sampai, kenapa Ci? Saya sampai langsung saya ingin Tuhan tolong aku gitu, saya sampai langsung gitu. Karena saya khawatir kepala saya terbentur dengan sangat keras, saya akhirnya berdarah pendarahan, saya takut. Tapi saat saya terbentur gitu saya diem, saya langsung di hati itu Tuhan tolong aku. Saya diam sebentar karena saya merasakan pusing kan, saya diam sebentar diam. Mbaknya Bu Titin ke saya, kenapa Bu jatuh? Iya saya enggak tahu kenapa saya jatuh. Mau lapor sama anak-anak saya bilang jangan bilang anak-anak. Kasihan kalau dengar karena anak saya Michael sakit waktu itu. Saya diam, tapi begitu kaki saya kan kena juga sakit waktu itu. Saya jalan tertati-tati ke kamar itu, anak saya tanya, lihat anak saya, kenapa Ma? Iya enggak apa-apa, Mama jatuh barusan. Ya anak saya takut. Saya suruh ke rumah sakit, suruh apa, X-ray kepala, saya bilang enggak usah. Enggak perlu. Tuhan selalu jaga, saya bilang gitu. Ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Sejenak saya berdoa, saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih jaga saya, masih pelihara saya. Benturannya memang sangat keras. Untung saya tidak ngantem apa yang tajam-tajam. Kalau enggak pasti kepala saya ini luka. Ya waktu itu sempat bengkak, bundul kan. Dikasih es batu terus, cekot-cekot memang. Ada dikasih es batu itu.
Saya sampai bilang sama Bu Titin, sudah Bu, stop Bu, saya sakit Bu, cekot-cekot kepala saya. Udah, Tuhan tolong. Ya, semua karena penyertaan Tuhan. Itu kesaksian, pengalaman yang saya alami. Ya, tapi saya tetap bisa menyebut Tuhan, Engkau baik. Ya, Tuhan selalu baik. Ya, makanya Tuhan minta, ayo mengucap syukur, memuji Tuhan, makanya terpujilah Tuhan. Yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Tuhan itu baik. Ya. Jadi kalau keadaan kita saat ini baik, bersyukur sama Tuhan. Seharusnya keadaan kita itu bisa lebih buruk. Ya. Tapi Tuhan tidak menyerahkan kita kepada kehancuran. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu menolong kita. Ya. Makanya dikatakan mereka itu seperti burung yang sudah kena jerat penangkap burung. Berarti apa? Sudah mendekati dengan kematian, kan gitu. Kan iya. Tapi luar biasanya dilepaskan, kan gitu kan. Jeratnya telah putus. Ya. Itu karena Tuhan, kan gitu kan. Gambaran kita. Menghadapi apapun dalam hidup kita, perkara yang sulit, tapi tetap pertolongannya itu luar biasa dalam hidup kita. Ya. Makanya anak saya terus mengajak saya kan gitu. Mas Senin rumah periksa, saya bilang katakan tidak. Ada Tuhan Yesus yang selalu jaga mama. Saya selalu mengatakan demikian. Ya. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu. Ya. Tuhan ini sudah menyelamatkan kita. Ya. Menyelamatkan saya dari banyak hal yang saya mungkin tidak tahu. Mungkin ada orang yang maksud jahat kepada saya, tapi Tuhan menggagalkan. Bisa loh Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan dulu, waktu dia mau beribadah, ya melayani Tuhan, dibuat Tuhan sepedanya macet, mogok. Ya, dia pikir, Tuhan aku ini mau melayani Tuhan, kenapa kok dibuat macet Tuhan sepedanya, kan aku telat sampai di sana. Tapi ternyata, waktu dia terlambat jalan, ternyata ada kecelakaan. Dikatakan, seharusnya itu kamu, berarti Tuhan itu baik, kan gitu. Tuhan menggagalkan dari semua bahaya. Kita ini sering ada di dekat bahaya loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan selalu melepaskan kita dari semua bahaya, kan gitu. Kan iya, Tuhan itu baik, kan gitu. Ya, Tuhan itu baik, sangat baik saya katakan. Ya, dahsyat pertolongannya, ya, luar biasa. Ya. Makanya apa? Kenapa? Nah kan gitu ya. Ya, kenapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita? Ya. Alasannya apa? Kan gitu. Alasannya di ayat yang ke-8. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita punya satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Ya, makanya kita selalu connect sama Tuhan gitu loh. Ya, berterima kasih sama Tuhan. Ya bersyukur kan gitu Pak Ibu. Ya kan? Ya pertolongannya itu dahsyat ya katakan. Ya, anak saya lu tadi pagi masih WA, Yoel yang di Gorontalo, Ma gimana Ma kepalanya Ma? Gak apa-apa nak. Ya, walaupun kadang-kadang masih sakit saya bilang gak apa-apa. Kalau nanti saya bilang gitu, ayo Ma cepet periksa, saya gak mau. Udah gak apa-apa, Mama udah sembuh. Tuhan tolong. Ya, saya selalu percaya Tuhan itu baik. Kan ya. Karena apa? Pertolongan kita itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Ya. Dokter memang bisa ngobatin kita. Tapi enggak sama dengan Tuhan. Ya. Dia tabib yang ajaib di atas segala-galanya. Dokter cuma taunya sakit apa Bu? Aneh itu kan. Oh ibu sakit ini, oh ini pasti ini, kan gitu kan? Belum pasti kan ya. Kalau Tuhan udah sampai di sana Tuhan tahu, kan iya. Tuhan tahu, misal kata kepala kenapa, Tuhan tahu. Ya, walaupun orang mengatakan takut ada pembekuan darah, udah saya katakan enggak, dalam nama Tuhan Yesus saya katakan gitu. Ya luar biasa Tuhan tolong ya. Oleh karena itu kita kalau Tuhan enggak berpihak dalam hidup kita, bagaimana jadinya kita. Oleh karena itu kita bersyukur ya,
Tuhan itu ada di pihak kita, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma. Ayo coba dibuka, ya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang mau lawan kita? Enggak ada, Pak Ibu. Ya. Kita buka di dalam kitab Roma. Ayo buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, nah dikatakan dia, tidak ada yang dapat lawan kita. Iya. Makanya selalu ada pertolongan Tuhan, kan ya setiap hari, setiap waktu. Ya. Bukan kalau ada pertolongan Tuhan, enggak pernah mengalami apa-apa, tidak loh Bapak Ibu, tetap mengalami. Tapi bersyukur di situ ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya. Terima kasih makanya sama Tuhan. Ya. Dia yang tidak menyayangkan dirinya, dia udah mati buat kita di atas kayu salib buat tebus setiap kita. Masa kita masih enggak percaya sama Tuhan? Ya. Makanya perlu kita percaya. Ya. Dia sudah mengorbankan dirinya buat kita anak-anaknya. Ya. Dan pasti Tuhan akan bela kita, Pak Ibu. Tuhan bela kita, menjaga kita, keselamatan kita. Ya. Makanya itu kita perlu kerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Harusnya kita itu mengerti Pak Ibu ya. Kita loh udah dikasih keselamatan, bersyukur loh sama Tuhan. Kan iya? Kan iya? Bersyukur. Lah kalau bersyukur enggak cuma diem-diem tok, kan gitu. Wes yang penting aku anak Tuhan, yang penting aku percaya Tuhan sudah titik. Enggak bisa Bapak Ibu. Dikatakan Filipi 2, kerjakan keselamatanmu. Ya, Tuhan minta supaya kita mengerjakan. Ayo Filipi 2 ayat 12. Ya kan mengatakan demikian. Kerjakan keselamatanmu. Ya. Nah itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau kita memang taat, ya tadi katakan ya, kalau taat itu mengerjakan, melakukan. Orang yang taat itu pasti melakukan. Bukan orang taat diem-diem tok. Sing penting aku udah percaya, sing penting aku udah jadi anak Tuhan, diem tok, enggak bisa. Pak. Tapi kita harus mengerjakan, melakukan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah pelaku-pelaku firman. Setiap firman lo dilakukan. Iya Tuhan minta setiap kita. Ya, keselamatannya udah bela-belain. Ya, Tuhan kasih kita, menyelamatkan kita, banyak orang di luar sana belum terima keselamatan. Kita lu bersyukur udah diselamatkan sama Tuhan. Ya, kalau udah diselamatkan ayo kita kerjakan Pak Ibu. Sama-sama setiap kita dalam takut dan gentar akan Dia. Ya, menurut apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Enggak boleh marah, jangan marah. Ya jangan marah berlebih. Enggak boleh sampai matahari terbenam kalau marah. Suami istri kalau marah enggak boleh sampai matahari terbenam. Harus baikan, ya. Ya, enggak boleh suka iri, enggak boleh kan? Ya, suka bohong enggak boleh. Enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kan ya, enggak boleh benci, ya itu harus saling mengasihi, kan. Saling mengampuni itu firman Tuhan. Ya kita belajar, setiap kita belajar, saya pun belajar, sama-sama belajar. Keselamatan yang sudah Tuhan beri ya dalam hidup kita, kan gitu. Ya, sampai hidup kita setiap kita kan beda, saya sudah 50 lebih kan gitu. Bapak Ibu beda. Ya. Biarlah terus kita jaga sampai nanti titik akhir dalam hidup kita.
Sampai kapan waktunya? Enggak tahu Tuhan. Kan iya? Iya, kita enggak pernah tahu. Makanya Tuhan menjaga kita, Tuhan menjaga jiwa kita, menjaga keselamatan kita, bahkan gereja ini juga Tuhan yang jaga. Tuhan enggak pernah tinggalkan, makanya kita akan pasti selalu baik-baik saja Bapak Ibu ya. Berjalan terus sama Tuhan. Bahaya memang akan selalu ada dalam hidup kita, itu pasti. Ya. Tapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah usai di dalam hidup kita. Enggak akan pernah. Ya, enggak akan pernah usai dalam hidup kita. Penyertaannya Tuhan, pemeliharaannya, pertolongannya dahsyat saya katakan. Tuhan itu selalu baik di dalam segala perkara. Ya. Cintanya itu luar biasa, maka dia menjaga kita. Bersyukur sama Tuhan. Ya. Kalau kita selalu sehat, bersyukur sama Tuhan. Ya, biar Tuhan jaga kita terus Bapak Ibu ya, karena pertolongan kita itu adalah di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan, coba kita buka di dalam Mazmur. Ayo, saya ingat. Mazmur pasal 121, enggak salah. Mazmur pasal 121. Ya. Ya, saya akan bacakan Mazmur 121. Ya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Lah ini juga nyanyian siara, Pak Ibu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hampir sama ya dengan yang tadi ayat 8. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan menjaga kita setiap waktu, setiap saat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, dahsyat. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ya, dahsyat janji firman-Nya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga dari semua kecelakaan. Ya, boleh saya bilang kemarin Tuhan kecelakaan, tapi Tuhan itu baik. Selalu saya katakan baik. Ya, dahsyat. Pemeliharaannya itu sempurna. Ya, saya yakin kok. Ya, saya percaya yang menyembuhkan saya Tuhan. Ya, Yeremia 33 kan mengatakan demikian ayat 6. Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, Tuhan yang memberikan keamanan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Ya. Coba dibuka Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Nah ini ya, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan yang kasih kita sehat. Ya, bukan obat, bukan dokter. Ya, saya enggak bukan maksudnya enggak boleh, tetap boleh. Tapi tetap yang nomor satu itu harus Tuhan. Ya, karena pertolongan kita itu datangnya cuma dari Tuhan. Ya, sehingga enggak ada kata-kata untung, ya kan gitu kan. Kadang-kadang untung loh, kan gitu ya. Ya, kemarin enggak tahu siapa yang ngomong, Mbak E apa Bu Titin. Untung Bu, iya Mbak E betul. Untung Ibu enggak kena kepalanya benturan yang tajam, pasti luka berdarah. Bukan untung, itu karena penyertaan Tuhan. Pertolongannya Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya, kan gitu. Ya, sehingga saya katakan Tuhan engkau baik, engkau selalu baik dalam hidupku ya. Hanya itu yang saya bisa katakan. Oh katakan apa? Hanya bersyukur, berterima kasih. Makanya Tuhan ingatkan saya, kamu sampaikan maksudnya ini firman ini.
supaya setiap kita anak-anak Tuhan untuk selalu memuji Tuhan, bersyukur. Jangan cuman keadaan baik kita saja kita bersyukur, tapi Tuhan minta setiap kita, mau keadaanmu baik, mau keadaanmu tidak baik, tetaplah bersyukur memuji Tuhan. Ya, penting memuji Tuhan. Ya. Bahkan saya ingat ada Mazmur yang mengatakan ya, saat kita hatinya bergembira, maka Tuhan memberikan apa yang kita inginkan ada, kalau enggak salah. Mazmur 37 kalau enggak salah itu. Coba tak buka dulu ya. Ya, Mazmur 37. Nah, Mazmur 37 ayat yang keempat. Dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan minta kita itu sukacita. Walaupun keadaannya enggak baik, tetap bersukacita, Bapak Ibu. Memuji Tuhan selalu, Tuhan katakan. Ya, biar firman bagian ini menjadi berkat buat setiap kita. Ya, supaya Bapak Ibu enggak lemah. Kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan, persoalanku enggak pernah selesai. Masalahku enggak pernah selesai, Tuhan. Ya, tapi aku percaya Tuhan itu selalu baik dalam hidupku kan gitu. Percaya pemeliharaannya nyata. Kalau persoalan enggak pernah selesai itu berarti Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu cinta sama kita. Ya, ada seseorang kapan hari WA saya bilang, terima kasih Bu, saya diingatkan sama firman-Nya Ibu. Ya, majikan saya suka marah-marah, dia bilang gitu. Ya, tapi saya kena firman-Nya Ibu tentang sabar. Saya jadi sabar gitu. Oh, saya bilang terima kasih Mbak, kamu disayang Tuhan, saya bilang gitu. Ya, berarti Tuhan mengasihi dia, kan gitu. Sampai ditegur sama Tuhan lewat firman-Nya tentang sabar. Saya berterima kasih, saya nangis, cuma nama Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau mengasihi ya orang itu. Maka demikian. Makanya setiap kita ayo minta Tuhan setiap firman jadi rema. Ya. Waktu saya akan menyampaikan ini, saya dikasih jatuh loh sama Tuhan. Saya kadang-kadang gak tahu kenapa Tuhan. Oh berarti saya harus menyampaikan bahwa pertolongan Tuhan itu dahsyat dalam hidup saya. Ya. Pas saya nyampaikan ini kan gitu. Pas Tuhan kasih saya jatuh. Saya enggak tahu, tapi saya katakan licin ya sebetulnya enggak licin, enggak tahu. Seperti saya itu lompat, aneh saya itu. Kok bisa lompat saya itu, sampai mikir kadang-kadang. Kok bisa saya lompat ya dari dapur mau ke dalam. Lompat terpelanting buanter saya ngantem gas LPG. Ya, tapi akhirnya saya merem, waktu saya merem itu saya cuma bilang Tuhan tolong aku. Tuhan tolong. Karena saya sudah membayangkan kalau kepala saya terbentur berdarah saya harus ke rumah sakit kan gitu kan. Ya saya itu enggak mau gitu loh. Jadi saya bilang Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku dahsyat. Ternyata Tuhan kata enggak nak, enggak apa-apa. Ya aku selalu menyertai kamu. Dahsyat luar biasa ya. Ayo setiap kita Bapak Ibu ya. Tuhan enggak pernah selesai dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu harus percaya ya. Bahwa setiap kita akan terus melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Sekali kita ditolong, selamanya Tuhan pasti akan tolong dalam hidup kita. Makanya yang Tuhan minta, ayo respon kita gimana? Ayo kita memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan setiap waktu Tuhan katakan. Mau waktunya saya senang Tuhan, saya bahagia, saya memuji Tuhan. Mau waktunya saya menderita, saya dalam pergumulan, ya saya juga memuji Tuhan. Itu yang Tuhan minta, ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa selalu meninggikan Tuhan. Ya. Biar Tuhan saja itu yang menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Ya. Seperti kita mengalami kemerdekaan. Ya. Tuhan minta setiap kita jadi warga negara Indonesia selalu bersyukur. Ayo setiap kita berupaya, kan gitu kan? Bagaimana untuk memajukan bangsa kita, kan gitu. Setiap kita kan punya tugas, kan gitu. Supaya apa? Ada kedamaian, kan gitu kan? Ada kesatuan di bangsa kita. Ya. Secara jasmani itu, secara rohani, ayo setiap kita juga sama.
Ya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita tuh satu kan, satu keluarga. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Ya, bersatu memajukan apa? Memajukan gereja ini, rumah Tuhan. Ayo sama-sama. Ya. Kita bergandeng tangan di dalam persatuan. Ya Tuhan hadir di dalamnya. Dan Tuhan akan memberkati. Itu ya. 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku loh ada. Ya, jadi waktu kita bersatu, berkat-berkat dicurahkan nama Tuhan, Mazmur 133. Ya, makanya penting, ayo kita selalu mengingat kemerdekaan yang sudah Tuhan beri, ya secara rohani dalam hidup kita kan gitu. Kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Ya, karena Dia itu Bapa yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Tidak ada hal yang tidak baik. Semua yang dikerjakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Walaupun kita harus mengalami sesuatu yang buruk, pasti di endingnya itu baik. Ya, pasti itu saya yakin dan percaya. Ayub mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat buruk, tapi di endingnya kemenangan yang Tuhan beri. Ya, puji Tuhan, biar pagi hari ini kita diingatkan, ayo kita biar setiap kita selalu memuji Tuhan.